Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan berdiskusi sampai saat ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberi kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla telah memuliakan anak-anak Adam dengan menciptakan mereka dalam rupa terbaik dan paling sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Seharusnya seorang manusia menyadari kemuliaan ini yang hanya diberikan kepada manusia oleh Allah Azza wa Jalla, juga menjaga dirinya agar tidak meniru gaya-gaya binatang yang lebih rendah dibandingkan manusia, terutama saat melaksanakan ibadah sholat yang merupakan kondisi termulia seorang hamba. Untuk meraih kekhusyuan dibutuhkan berbagai usaha, antara lain dengan tidak menyerupai gerakan atau keadaan binatang saat menunaikan sholat. Bagaimanakah gerakan-gerakan yang menyerupai gerakan binatang tersebut? Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, menghamparkan tangan seperti anjing. Dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda yang artinya, seimbanglah di dalam sujud dan janganlah seseorang dari kamu menghamparkan kedua lengannya sebagaimana terhamparnya kaki anjing. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk mengangkat dua lengan ketika sujud, sedangkan yang diletakkan di tanah adalah dua tapak tangannya. Orang yang sholat dilarang melakukan menghamparkan dua lengan pada waktu sujud, yaitu meletakkan dua lengan di tanah, karena keadaan itu adalah keadaan atau sifat orang yang malas. Sementara orang yang sedang sholat dituntut berada dalam keadaan paling bersemangat dan menghindarkan diri dari semua keadaan yang menimbulkan kemalasan dalam semua rukun-rukun sholat. Yang kedua, turun sujud seperti turunnya onta. Dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika seseorang dari kamu sujud, maka janganlah ia turun sujud sebagaimana mendekamnya onta. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Perintah turun sujud dengan mendahulukan kedua tangan ini merupakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga perbuatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia biasa meletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya, dan ia mengatakan dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Yang ketiga, sujud dengan cepat seperti ayam mematuk. Dari Abu Abdullah Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya ketika ia sedang sholat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika orang ini mati dalam keadaannya ini,
maka ia benar-benar mati tidak di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya ialah seperti orang lapar makan 1 biji kurma, padahal 2 biji kurma saja tidak bisa mencukupinya. Yang keempat, menoleh seperti musang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku dengan 3 perkara dan melarangku dari 3 perkara. Memerintahkan aku untuk melakukan sholat duha 2 rakaat setiap hari, witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari dari setiap bulan. Melarangku dari mematuk seperti patukan ayam jantan, duduk iqa' seperti duduk iqa' anjing, dan menoleh sebagaimana musang menoleh. Di hadis lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang artinya, Allah senantiasa berada di hadapan seorang hamba ketika ia sedang sholat. Selama ia tidak menoleh, jika ia menoleh maka Allah berpaling darinya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, duduk iqa' seperti binatang buas. Dalil larangan ini ialah hadis yang telah disebutkan di atas poin keempat, dan iqa' ini juga disebut dengan uqbatus syaitan. Dari Aisyah ia berkata, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang uqbatus syaitan, juga melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya seperti terhamparnya kaki binatang buas. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, menggerakkan tangan ketika salam seperti ekor kuda. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu jika salam dari sholat, kami mengisyaratkan dengan tangan kami, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kami, lalu beliau bersabda, mengapa engkau memberi isyarat dengan tanganmu, seolah-olah ekor-ekor kuda yang tidak tenang? Jika seseorang dari kamu salam dari sholatnya, hendaklah ia menoleh kepada saudaranya, dan janganlah ia memberikan isyarat dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.